Ketakutan adalah kabut tebal yang menutupi cahaya keyakinan. Ia menjelma bayangan gelap di sudut hati, menggerogoti logika, membisiki bahwa dunia ini lebih menakutkan dari Tuhan yang menciptakannya. Sebelum kita mulai, mari sejenak merenung. Apa jadinya hidup ini jika terus dibayangi ketakutan? Takut miskin, takut gagal, takut dunia tak berpihak. Padahal hidup bukan tentang menimbun rasa cemas, tapi tentang kembali memahami untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita terus bisa berjalan bersama. Dalam renungan-renungan penuh makna, mari temukan kembali ketenangan di balik hiruk-pikuk dunia yang sering menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa takut, padahal belum tentu bahaya itu nyata? Takut miskin, takut gagal, takut ditinggal, takut tak dianggap, seakan dunia ini punya kuasa menentukan harga dirimu? Kita terlalu sering membesarkan ketakutan dan mengecilkan harapan. Kita terlalu sering mempercayai kemungkinan buruk dan melupakan janji Tuhan. Padahal, Allah lah pemilik dunia. Tapi mengapa kita begitu gentar pada dunia yang fana? Ketakutan bisa jadi penyakit. Ia merampas logika, menyusup di hati yang tak yakin pada takdir. Lalu perlahan, manusia kehilangan sisi kemanusiaannya, menjadi keras, licik, tamak, demi menghindari hal yang bahkan belum terjadi. Bukankah ini pertanda kita sedang kehilangan arah? Islam datang bukan untuk menumpuk rasa takut, tapi untuk menumbuhkan keberanian yang bertawakal. Saat kita beriman dengan sebenar-benarnya iman, maka rasa takut pun akan tunduk pada keyakinan. Ketakutan itu halus. Ia tak selalu datang seperti badai. Kadang ia menyusup perlahan, seperti kabut tipis yang lama-lama menutupi pandangan. Kita takut akan hal-hal yang belum terjadi, takut akan kehilangan yang belum tentu kita miliki. Sejak kecil, dunia menanamkan pada kita, jangan gagal, jangan miskin, jangan bodoh, jangan berbeda. Semua jangan yang menakutkan. Lalu kita tumbuh, tapi tidak tumbuh menjadi berani. Kita tumbuh menjadi manusia-manusia penuh ketakutan, yang dibungkus ambisi. Kita mengejar dunia bukan karena cinta, tapi karena takut tertinggal. Kita bekerja bukan karena berkah, tapi karena takut lapar. Kita menyembunyikan air mata, karena takut dibilang lemah. Kita pura-pura kuat, karena takut tak dianggap manusia. Ketakutan telah merampas logika, dan menggantinya dengan kecemasan yang tak berdasar. Kita tahu Allah Maha Kaya, tapi kita takut miskin. Kita tahu Allah Maha Menjaga, tapi kita takut sendirian. Kita tahu Allah Maha Adil, tapi kita takut dunia tidak adil pada kita. Ketakutan telah membuat kita lupa bahwa kita dilahirkan bukan untuk hidup dalam kegelisahan. Kita dilahirkan untuk menjadi hamba yang percaya, bukan budak rasa cemas. Bukankah Allah telah berfirman, "Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar beriman." Quran Surat Ali Imran 175. Tapi kita membalikan arah. Kita takut pada makhluk dan lupa pada pencipta makhluk. Maka dunia ini tampak mengerikan, padahal sebenarnya hanya cermin dari hati yang tidak yakin. Islam mengajarkan untuk berani, bukan nekat, tapi yakin. Yakin bahwa rezeki itu ditulis. Yakin bahwa takdir itu tak akan salah alamat. Yakin bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkan kita, kecuali kehendak Allah. Ketika logika sudah lumpuh oleh rasa takut, maka hanya iman yang bisa membangkitkannya kembali. Iman itu bukan hanya percaya bahwa Tuhan ada, tapi yakin bahwa Tuhan cukup. Maka hari ini, mari kita benahi hati kita, agar ketakutan tak lagi menjadi Tuhan kecil dalam hidup kita. Ketakutan itu manusiawi. Tapi ketika ia tumbuh melebihi keyakinan, maka ia menjadi penyakit yang pelan-pelan menggerogoti akal sehat. Banyak dari kita yang bangun pagi bukan dengan syukur, tapi dengan cemas. Takut rezeki seret, takut anak kurang makan, takut dunia membenci. Padahal,
Bukankah Allah sudah menjamin hidup setiap makhluk yang bernyawa? Bahkan seekor burung yang terbang pagi dalam keadaan lapar, kembali sore dalam keadaan kenyang. Tapi hati kita sering tak tenang, karena kita lebih percaya pada logika dunia daripada janji Tuhan. Lalu apa gunanya iman jika dalam hidup kita masih dipimpin oleh rasa takut yang tak berdasar? Ketakutan telah menjelma seperti parasit di dalam hati. Diam-diam, ia mengeringkan keberanian dan menyuburkan keraguan. Kita tidak lagi memikirkan bagaimana Allah ridha, tapi lebih sibuk bagaimana agar hidup nyaman. Lalu, saat kenyamanan itu terganggu, kita kalap. Bahkan tak segan menipu, menjatuhkan, atau menyakiti orang lain. Karena takut kehilangan, manusia kehilangan jati diri. Karena takut miskin, manusia miskin dalam jiwa. Ketakutan yang tidak diletakkan pada tempatnya akan membuat manusia melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Ia akan membuat seorang ayah bekerja membanting harga diri, seorang ibu menangis dalam diam, dan seorang anak kehilangan masa depan karena tekanan. Dan semua itu bukan karena dunia kejam, tapi karena kita lupa bahwa Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Kita takut miskin, tapi apakah benar kemiskinan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan iman? Kita takut gagal, tapi apakah benar kegagalan itu lebih berat daripada melupakan tujuan hidup? Dunia telah menancapkan rasa takut dalam-dalam, hingga kita lupa pada siapa kita harus berharap. Seolah-olah hidup ini hanya tentang uang, jabatan, rumah besar, dan pengakuan sosial. Padahal yang paling penting dalam hidup bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita jadi. Takut miskin telah membuat banyak orang menumpuk harta yang tidak halal. Takut gagal telah membuat banyak orang menyerah sebelum mencoba, bahkan menipu sebelum diuji. Karena takut tidak diterima dunia, banyak dari kita menggadaikan prinsip yang dulu dijaga. Kita menjual kebenaran demi popularitas, menyimpan kebaikan demi kenyamanan, dan menghapus empati demi gengsi. Dunia bukan tempat menanam rasa takut, tapi tempat menanam keyakinan. Bukankah Nabi bersabda bahwa jika kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi, seperti Ia mencukupi burung yang terbang pagi lapar, pulang sore kenyang? Maka, takutlah pada satu hal saja. Jika hati kita tak lagi takut kehilangan Allah. Islam datang bukan untuk mengekang hati, tapi membebaskan hati dari rasa takut yang menyesatkan. Islam mengajarkan bahwa rasa takut hanyalah alat, bukan tujuan. Ia harus diarahkan pada yang benar. Takutlah kepada Allah, karena itulah satu-satunya rasa takut yang menumbuhkan keberanian. Rasa takut kepada Allah justru menenangkan hati, membuat kita berhati-hati dalam bertindak, dan menjadikan hidup lebih terarah. Tapi takut pada dunia? Takut miskin, takut gagal, takut tidak dianggap? Itu semua hanya menambah sesak di dada. Ketika hati takut pada makhluk, kita jadi lemah. Tapi ketika hati takut pada pencipta makhluk, kita jadi kuat. Lihatlah para sahabat. Mereka bukan orang yang tak punya rasa takut. Tapi rasa takut mereka diarahkan hanya kepada Allah. Mereka berani kehilangan harta, nyawa, bahkan keluarga, karena mereka tahu semua itu akan kembali padanya. Maka bila hari ini kita merasa hidup penuh ketakutan, mungkin kita telah salah arah. Islam mengajak kita untuk kembali menempatkan rasa takut pada tempatnya. Sebab bila hati bersandar pada Allah, maka dunia tak akan bisa mengguncangnya. Hanya dengan itulah logika akan kembali jernih, dan hati kembali utuh. Jika ketakutan adalah kabut, maka iman adalah cahaya yang menembus kegelapan. Iman tidak menjanjikan jalan hidup yang tanpa rintangan, tapi iman menjamin bahwa kita tidak pernah sendirian menapakinya. Rasa takut yang merusak logika hanya tumbuh di hati yang kosong dari keyakinan. Tapi ketika iman hadir, rasa takut pun tahu diri. Ia berubah menjadi kehati-hatian, bukan kepanikan. Iman tidak menghapus ketakutan, tapi mengarahkan ketakutan ke tempat yang benar, kepada Allah, bukan dunia. Karena logika yang diselimuti iman akan mampu menimbang mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan kecemasan. Orang yang beriman tidak akan takut miskin.
sebab ia tahu rezekinya bukan dari dunia, tapi dari Rabb-Nya. Ia tidak takut gagal, karena ia tahu keberhasilan yang hakiki adalah selamat di akhirat. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu yang dicintai akan kembali kepada pemiliknya. Maka iman adalah kekuatan yang paling rasional. Karena hanya dengan iman, kita tahu hidup ini bukan sekadar tentang hari ini. Logika tanpa iman bisa menyesatkan. Tapi logika yang disinari iman akan membimbing hati pada jalan yang lapang. Dan saat itulah manusia kembali menjadi utuh. Bukan karena segalanya pasti, tapi karena ia yakin pada Tuhan yang Maha mengatur segala kemungkinan. Dunia ini bukan hutan buas yang harus ditakuti, tapi ladang ujian yang harus dijalani dengan keyakinan. Setiap manusia berjalan di atas takdir yang sudah dituliskan. Maka rasa takut tak akan mempercepat atau memperlambat apapun. Tapi kenapa kita sering merasa dunia ini menakutkan? Karena kita melihat dunia dengan mata gelisah, bukan dengan hati yang yakin. Kita merasa dunia memusuhi, padahal mungkin hati kita sendiri yang belum berdamai dengan takdir. Dunia bukan musuh, ia adalah tempat menanam amal. Dan seperti ladang, ia tak selalu rata, tak selalu subur. Kadang kita ditimpa kemarau ujian, kadang disiram hujan berkah. Tapi semuanya dari Tuhan yang Maha menyayangi. Maka kenapa kita membenci dunia, jika ia hanya cermin dari cara kita mencintai Allah? Dunia ini bukan rumah. Ia hanya persinggahan. Maka jangan terlalu takut jika tempat ini tidak nyaman. Karena rumah kita sebenarnya bukan di sini, tapi di sisi Tuhan. Dan dunia hanyalah jalan menuju pulang. Dunia hanya menyakitkan bagi mereka yang lupa tujuan. Tapi bagi yang yakin, dunia menjadi sekolah kehidupan yang penuh pelajaran. Jalani dunia dengan tenang, seperti perahu di lautan. Jangan biarkan air masuk ke dalam, sebab itulah yang menenggelamkan. Dan air yang masuk ke dalam perahu itu adalah rasa takut yang kita biarkan menetap di hati tanpa arah. Ketika hati dipenuhi rasa takut, maka nurani pun kehilangan cahayanya. Takut miskin membuat manusia lupa berbagi. Takut rugi membuat manusia tega menyakiti, padahal kasih sayang adalah fitrah. Tapi ketakutan telah menjadikannya barang mewah yang jarang kita temui di dunia nyata. Seorang pedagang menipu karena takut bangkrut. Seorang pekerja menjilat karena takut dipecat. Seorang pejabat korup karena takut kehilangan jabatan. Dan semua itu pelan-pelan merobohkan bangunan akhlak, membuat manusia tidak lagi memanusiakan manusia. Kita kehilangan empati karena sibuk menyelamatkan diri sendiri. Kita kehilangan cinta karena terus dikejar cemas dan iri. Dunia jadi bising oleh orang-orang yang saling mencurigai. Hati-hati jadi kering karena terlalu takut memberi. Rasa takut, jika tidak diikat dengan iman, akan melahirkan kebencian dan kebohongan. Lihatlah bagaimana ketakutan membuat Firaun membantai bayi laki-laki. Bukan karena kekuatan, tapi karena ketakutannya pada kemungkinan tumbangnya kekuasaan. Ketika takut menjadi raja di hati, maka kemanusiaan jadi budaknya. Dan hanya iman yang mampu melepaskan rantai itu. Hanya iman yang mampu membangunkan kembali kasih sayang yang tertidur. Karena hati yang yakin kepada Allah tidak akan takut untuk mencintai dan berbuat baik, bahkan di tengah dunia yang tampak kejam. Lalu kehidupan terus bergulir, seperti roda yang tak pernah berhenti berputar. Di atas dan di bawah, terkadang sama-sama terasa sunyi. Ketika manusia telah terlalu sering bergumul dengan ketakutannya sendiri, dunia mulai tampak seperti musuh. Padahal bisa jadi dunia hanya cermin dari isi hati. Kita terlalu sering bertanya, kenapa hidup begini? Padahal jawabannya tak selalu terucap, melainkan terasa, dalam diam, dalam sabar, dalam yakin yang tak terlihat. Segala bentuk kekhawatiran akan miskin, akan ditinggal, akan gagal, ternyata perlahan melumpuhkan nurani. Ketakutan mengikis keberanian untuk menjadi manusia seutuhnya. Maka wajar jika dalam Islam, kita diajak untuk percaya bahwa rezeki itu milik Allah. Bahwa masa depan itu misteri yang tidak pantas kita curigai. Bukankah Allah pernah berfirman dalam Al-Quran bahwa syaitan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran? Tapi Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya.
maka siapa yang kita percaya? Ketakutan atau Tuhan? Rasa was-was atau janji yang pasti? Di titik ini, kita diajak untuk melepaskan belenggu dunia yang seringkali menipu. Dunia bukan musuh, tapi juga bukan Tuhan. Dunia hanya jalan, bukan tujuan. Ketika kita menjadikan dunia sebagai orientasi hidup, maka ketakutan menjadi harga yang harus dibayar. Takut kehilangan, takut tak cukup, takut tak diterima. Tapi jika kita kembali ke misi awal, bahwa kita diciptakan hanya untuk menyembahnya, maka semuanya jadi ringan. Bahkan kehilangan pun terasa seperti pemurnian jiwa. Kita lahir bukan untuk menggenggam dunia, tapi untuk menyentuh hati sesama. Kita hidup bukan untuk menimbun, tapi untuk memberi. Inilah hakikatnya. Manusia hidup dalam ujian, dan ujian terbesar seringkali hadir bukan dalam kesulitan, tapi dalam kenikmatan yang melalaikan. Banyak yang terlihat bahagia padahal hatinya gentayangan dalam gelisah. Banyak yang terlihat sukses tapi rapuh dalam diam. Maka jangan iri pada mereka yang bergelimang harta. Belum tentu mereka punya ketenangan yang kita punya saat berzikir. Jangan silau pada mereka yang penuh pujian. Belum tentu mereka punya keintiman yang kita punya saat bersujud. Hidup bukan tentang tampak luar, tapi tentang ketulusan batin. Dan tak ada yang lebih membahagiakan daripada hidup dalam naungan ridhanya. Ketika dunia terasa berat, bukan karena beban yang kita pikul terlalu besar, tapi karena kita lupa bahwa ada bahu Allah yang siap menanggung segalanya jika kita berserah. Ketakutan paling menyesakan adalah ketakutan yang dibungkus logika. Kita menyangka kita berpikir cerdas, padahal sedang melawan takdir yang suci. Maka saatnya membuka hati, menyadari bahwa kita tak memiliki kuasa atas hidup ini. Segalanya adalah titipan, termasuk ketenangan. Ketika manusia menyadari bahwa segalanya sementara, ia akan mulai hidup dalam ringan. Seperti angin yang tak terikat pada arah. Ketika kita belajar menyandarkan harap hanya padanya, maka dunia tak lagi menakutkan. Dunia menjadi ladang amal, bukan medan perang. Dalam Islam, ada satu prinsip yang membuat ketakutan luluh. Tawakal. Yakin bahwa setelah usaha, Allah yang tentukan hasil. Tawakal bukan pasrah, tapi percaya bahwa sebaik-baik pengatur hidup adalah Dia yang menciptakan kehidupan. Dalam tawakal, hati menjadi tenang, karena kita tahu, apapun yang terjadi, semua telah dalam genggaman kasih sayang Allah. Lalu mengapa harus takut miskin jika Allah Maha Kaya? Mengapa harus takut gagal jika setiap takdir adalah takdir terbaik? Mengapa harus takut sendirian jika Allah selalu lebih dekat dari urat leher? Maka tenanglah, wahai jiwa yang gelisah. Kembalilah pada panggilan langit. Temukan makna bukan di dompet, tapi di dalam hati. Kita tak akan pernah miskin jika hati kaya iman. Kita tak akan pernah tersesat jika hati terpaut pada zikir. Ketakutan akan dunia hanya menyapa mereka yang kehilangan arah. Maka pasang kembali kompas ruhani. Kembali ke kiblat sejati. Lihatlah para nabi. Mereka tak kaya secara duniawi, tapi seluruh dunia menunduk karena kebenaran yang mereka bawa. Rasulullah SAW adalah manusia yang memilih kelaparan, tapi tak pernah meminta. Memilih tidur di atas tikar kasar, tapi hatinya penuh syukur. Kita malu jika terlalu mencintai kenyamanan hingga lupa meneladani beliau. Kita malu jika takut miskin, tapi tak pernah belajar qanaah. Maka syukur adalah obat dari rasa takut. Ketika kita banyak bersyukur, hati menjadi lapang, dunia menjadi ramah. Dan sabar adalah jalan sunyi yang selalu menang. Dalam diam, dalam luka, dalam kecewa, sabar menumbuhkan buah iman yang manis. Ketika kita sadar bahwa rezeki telah ditulis sejak azali, maka tak perlu mencuri, tak perlu khianat, tak perlu rakus. Karena rezeki tidak pernah salah alamat, ia hanya datang ketika waktunya tepat. Mungkin sekarang kita diuji dengan kekurangan, karena Allah sedang melatih kita menjadi tangguh, agar kelak ketika diberi lebih, kita tak lupa diri. Ketakutan hanya datang ketika iman goyah. Maka perkuat iman dengan ilmu. Perluas akal dengan tadabbur. Jangan biarkan logika menenggelamkan keyakinan. Logika terbatas, tapi rahmat Allah tak terbatas.
Kita boleh berencana, tapi jangan berharap sepenuhnya pada rencana. Letakkan harap hanya pada Allah. Maka biarlah hidup ini penuh liku, asal kita tahu siapa tujuan akhir kita. Bukan dunia, tapi surga. Bukan pujian manusia, tapi ridha Tuhan. Bukan kekayaan, tapi keberkahan. Ketika kita hidup dengan kesadaran bahwa semuanya akan kembali kepada Allah, kita akan lebih tenang dalam menjalani hari-hari. Tak lagi terjebak dalam ambisi kosong, tak lagi menukar kebahagiaan abadi dengan kesenangan sesaat. Kita akan mulai memaafkan, bukan karena lemah, tapi karena ingin hati ringan saat bertemu Allah. Kita akan mulai berbagi, bukan karena berlebih, tapi karena yakin memberi tak akan membuat kita miskin. Kita akan mulai hidup dengan cinta. Cinta yang tidak meminta, tapi memberi tanpa pamrih. Karena kita tahu, hidup ini sebentar. Tapi bisa berarti banyak jika kita menjalani dengan ikhlas. Jangan biarkan ketakutan membunuh harapan. Jangan biarkan keraguan menghapus iman. Mari kita hidup seperti cahaya. Diam, tapi menerangi. Sederhana, tapi bermakna. Dalam setiap sholat, panjatkan, "Ya Allah, cukupkan aku dengan ridha-Mu, walau seluruh dunia menjauh." Dalam setiap sedekah, tanamkan, ini bukan tentang jumlah, tapi tentang cinta yang mengalir. Dalam setiap ujian, ucapkan, "Aku tahu, Engkau tak akan membebaniku melebihi kemampuanku." Maka bersyukurlah untuk setiap tarikan napas. Bersyukurlah untuk iman yang masih menempel di dada. Bersyukurlah meski hidup tak selalu ramah. Karena yang paling penting bukan dunia berubah, tapi hati kita yang menemukan arah. Ketakutan akan kalah oleh cinta. Ketakutan akan pudar oleh iman. Dan pada akhirnya, hanya mereka yang berani percaya yang akan benar-benar hidup. Karena hidup yang paling indah adalah saat kita berjalan dalam gelap, tapi percaya cahaya Allah akan menuntun langkah. Ketika kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan, barulah terasa bahwa selama ini kita sedang dikejar oleh bayang-bayang yang kita cipta sendiri. Takut miskin, takut ditinggal, takut gagal, takut tak dihargai, takut mati. Padahal hidup sejatinya bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijalani dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Kita terlalu lama tinggal dalam ruang sempit ketakutan, hingga cahaya harapan sulit masuk. Padahal, Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa siapa yang bertakwa akan diberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Namun kita lebih percaya pada ketakutan daripada pada janjinya. Ketakutan telah menjadikan banyak manusia kehilangan fitrah. Dari seorang yang penyayang menjadi keras. Dari yang sederhana menjadi tamak. Dari yang jujur menjadi manipulatif. Semua karena takut. Takut tertinggal dalam perlombaan dunia. Padahal tidak ada perlombaan yang lebih penting dari kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka kini, mari kita berhenti. Bukan berhenti hidup, tapi berhenti dikuasai ketakutan. Kita bukan manusia rendahan yang hidup untuk tunduk pada rasa cemas dunia. Kita adalah hamba yang dimuliakan dengan iman dan dipanggil untuk hidup dengan yakin. Jika Allah adalah alasan terbesar kita berjalan, maka tidak ada lagi tempat bagi ketakutan untuk berkuasa. Karena rasa takut yang benar akan melahirkan ketaatan, bukan kepanikan. Ketakutan yang benar adalah takut menyia-nyiakan waktu, takut tidak berguna bagi sesama, takut hidup tak bermakna di sisi Tuhan. Dunia ini bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah. Maka jangan takut kehilangan apapun yang tidak akan kita bawa mati. Jangan takut tidak diakui selama Allah mengenal kita. Jangan takut miskin jika kita kaya amal. Jangan takut sendiri jika Allah membersamai. Akhirnya, hidup adalah tentang siapa yang paling berani percaya pada Allah di tengah badai dunia yang menggoda. Siapa yang tetap melangkah dalam gelap karena yakin cahaya Allah ada di ujung sana. Siapa yang tetap berbuat baik meski dunia tak membalas. Mari kita pulang. Pulang kepada fitrah kita sebagai hamba yang tenang. Pulang kepada Allah dengan hati yang tidak sibuk mengeluh, tapi sibuk berharap. Pulang kepada cinta yang tak menuntut dunia, tapi mencari ridha semata. Karena hidup yang sesungguhnya bukan yang bebas dari takut, tapi yang dikuatkan oleh iman.
Maka semoga kita menjadi orang-orang yang tidak dikuasai rasa takut, tapi membawanya kepada Allah dalam bentuk doa, sabar, dan tawakal. Sahabat jiwa yang masih menyusuri liku-liku hidup, setelah perjalanan panjang perenungan ini, mari kita sejenak hening, menundukkan kepala, membuka hati selebar samudera. Karena di sanalah tempat doa paling jujur dilahirkan. Di sanalah bisikan lemah kita naik ke langit, menjadi gema yang didengar oleh Yang Maha Mendengar. Kita bukan manusia sempurna, tapi kita selalu punya kesempatan untuk mendekat. Mari kita berdoa. Bukan karena kita suci, tetapi karena kita sadar sedang rapuh, sedang takut, sedang butuh, dan hanya kepada Allah tempat kembali semua rasa itu. Jangan biarkan hidup ini kita arungi tanpa menyebut namanya. Karena siapa lagi yang bisa menjamin keselamatan hati? Di tengah derasnya arus dunia, kalau bukan Dia, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mari kita berdoa, dengan air mata yang tidak malu lagi tumpah, dengan dada yang tidak ragu lagi berserah. Karena seburuk apapun perjalananmu, pintu langit tak pernah tertutup untukmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, fil alamina innaka hamidun majid. Ya Allah, kami datang kepadamu setelah begitu panjang menempuh perjalanan batin ini. Kami tahu, kami bukan hamba yang pantas, tetapi kasih-Mu tak pernah memilih-milih siapa yang Kau dengarkan. Ya Allah, terkadang kami lelah, terkadang kami takut, dan seringkali kami pura-pura kuat di hadapan dunia. Padahal di sepertiga malam kami menangis diam-diam, merindukan peluk damai dari-Mu. Ya Rabb, jika hidup kami masih penuh kekurangan, maka cukupkanlah dengan rahmat-Mu. Jika langkah kami masih sering goyah, maka kuatkanlah dengan petunjuk-Mu. Jangan biarkan kami jauh dari-Mu, meski kami sering melupakan-Mu. Jangan putuskan harapan kami, meski kami sering lalai menyebut nama-Mu. Ya Allah, Engkaulah tempat kami berteduh, dikala dunia terasa sempit dan dada terasa sesak. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa semua yang pernah hadir dan pergi dalam hidup kami. Teguhkan kami dalam iman, matikan kami dalam husnul khatimah, dan bangkitkan kami kelak bersama orang-orang yang Engkau cintai. Jadikan akhir hidup kami sebagai awal dari perjumpaan indah bersama-Mu. Karena sejauh apapun kami melangkah, kami tahu, kami tak pernah punya tempat kembali yang lebih hangat selain kehadapan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata membawa manfaat dan menambah iman. Jangan lupa untuk terus berjalan mendekat kepadanya, karena di sanalah tempat pulang yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.